Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deva Azara Amelia Putri, NPM 2250 1083012 dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Selanjutnya, mengapa generasi muda perlu memahami Toharo? Setelah mengetahui apa yang akan kita bahas, muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa generasi muda masih perlu mempelajari Toharo? Bukankah menjaga kebersihan sudah menjadi bagian dari gaya hidup saat ini? Memang benar, saat ini kita hidup di zaman yang sangat peduli terhadap kebersihan. Hampir setiap hari kita mandi, menggunakan sabun, parfum, skincare, bahkan hand sanitizer. Bahkan sebelum bertemu orang lain atau menghadiri sebuah acara, kita akan memastikan penampilan terlihat rapi dan bersih. Namun, Islam mengajarkan bahwa bersih dan suci adalah dua hal yang berbeda. Bersih adalah kondisi yang dapat dilihat oleh mata manusia, sedangkan suci adalah kondisi yang telah memenuhi ketentuan syariat sehingga seorang layak melaksanakan ibadah tertentu, terutama sholat. Misalnya, seseorang baru selesai berolahraga, lalu mandi hingga tubuhnya bersih dan harum. Secara fisik, ia memang bersih. Akan tetapi, apabila ia masih dalam keadaan berhadas dan belum berwudu, maka ia belum diperbolehkan melakukan sholat. Inilah yang menjadi alasan mengapa toharo masih sangat relevan bagi generasi muda. Di tengah kesibukan kuliah, berorganisasi, bekerja, maupun aktivitas digital, kita seringkali fokus menjaga penampilan di hadapan manusia. Tetapi terkadang lupa mempersiapkan diri ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. And next, apa itu toharo? Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan toharo? Secara bahasa, toharo berarti bersih dari berbagai bentuk kotoran, baik secara fisik maupun maknawi, seperti dosa dan kesyirikan. Sedangkan secara istilah, toharo adalah menghilangkan hadas dan najis menggunakan air ataupun debu yang suci sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Apabila diperhatikan, definisi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kebersihan tubuh, tetapi juga mengajarkan kebersihan hati dan perilaku. Di era sekarang, orang sering menganggap kebersihan hanya sebatas penampilan. Padahal, seorang muslim diajarkan untuk menjaga dua hal sekaligus, yaitu kebersihan lahir dan kesucian spiritual. Oleh karena itu, sebelum seseorang berdiri menghadap Allah dalam sholat, ia harus memastikan bahwa dirinya benar-benar telah suci menurut syariat, bukan hanya terlihat bersih di mata manusia. And next, Allah mencintai orang yang bersuci. Setelah memahami pengertian toharo, kita dapat melihat bahwa pentingnya bersuci juga ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mencucikan diri. Ayat ini sangat menarik karena Allah tidak hanya menyebut orang yang menjaga kebersihan, tapi juga menggabungkan dua hal penting, yaitu taubat dan bersuci. Artinya, seorang muslim ideal bukan hanya menjaga tubuhnya tetap bersih, tetapi juga selalu berusaha membersihkan hatinya melalui taubat dan memperbaiki akhlaknya. Pesan ini sangat relevan bagi generasi saat ini. Kita hidup di era ketika standar penampilan seringkali didasarkan pada penampilan luar. Media sosial mendorong kita untuk tampil menarik di depan kamera. Namun, Islam mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar penampilan, yaitu bagaimana kondisi hati dan apabila kita telah mempersiapkan diri dengan suci ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Allah tidak di hadapan manusia, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri ketika menghadapnya. Next, sholat dimulai sebelum takbir. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya tohara melalui sebuah
Hadis yang sangat singkat tetapi memiliki makna yang mendalam. Beliau bersabda, "Miftahus sholati tuhuru." Kunci sholat adalah bersuci. Coba kita bayangkan ketika ingin masuk ke ruang kelas atau rumah, walaupun kita sudah berada tepat di depan pintu, tapi tidak dapat masuk apabila tidak memiliki kunci. Begitu pula dengan sholat. Banyak orang mengira bahwa sholat dimulai ketika mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Padahal berdasarkan hadis ini, langkah pertama sholat sebenarnya dimulai sejak kita memastikan diri telah bersuci. Pesan ini sangat relevan bagi mahasiswa dalam kesibukan kuliah, rapat organisasi, atau kegiatan lainnya. Kita terkadang terburu-buru menuju masjid ketika azan berkumandang. Semangat untuk sholat tentu sangat baik, tetapi jangan sampai karena terburu-buru kita mengabaikan kualitas wudhu. Wudhu yang dilakukan dengan benar bukan hanya memenuhi syarat sah sholat, tapi juga menunjukkan kesungguhan kita dalam mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. And next, menjaga kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami pentingnya toharo, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana cara bersuci yang benar, salah satunya melalui wudhu. Dalam materi perkuliahan, dijelaskan bahwa terdapat 6 rukun wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan dilakukan secara tertib. Keenam rukun wudhu ini harus dipenuhi agar wudhu menjadi sah. Namun yang perlu kita renungkan bukan hanya urutannya, tetapi juga maknanya. Di kalangan generasi muda tidak jarang kita terburu-buru ketika waktu sholat tiba. Misalnya saat pergantian jam kuliah, ketika sedang rapat organisasi, atau ketika sedang berkumpul bersama teman. Akibatnya wudhu dilakukan dengan sangat cepat hingga kurang memperhatikan apakah seluruh anggota wudhu telah terkena air secara sempurna. Padahal, wudhu bukan sekedar membasuh anggota tubuh. Wudhu adalah bentuk persiapan lahir dan batin sebelum hadir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketelitian dalam berwudhu mencerminkan kesungguhan kita dalam ibadah. Islam memberikan kemudahan. Selain mengajarkan tata cara bersuci dengan air, Islam juga memberikan kemudahan melalui tayamum. Dijelaskan bahwa tayamum dapat dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak tersedia air atau ketika seseorang tidak dapat menggunakan air karena alasan tertentu seperti sakit. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kemudahan, bukan kesulitan. Sebagai mahasiswa, kondisi seperti ini mungkin kita alami ketika mengikuti kegiatan lapangan, kuliah kerja nyata, pendakian, perjalanan jauh, atau berada di tempat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam situasi ini, Islam tetap memberikan solusi agar ibadah tetap tidak tertinggal. Artinya, keterbatasan bukanlah alasan untuk meninggalkan kewajiban, karena syariat selalu memberikan jalan keluar sesuai kondisi yang dihadapi. Next, perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mempelajari fikih ibadah, kita juga perlu memahami perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai salah satu pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Perspektif ini mengajarkan sikap tawasud atau moderat, tasamuh atau toleransi, serta menghargai adanya perbedaan pendapat para ulama dalam masalah-masalah fikih. Sebagai contoh, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari hasanah fikih Islam yang lahir dari perbedaan metode istinbat hukum para ulama. Melalui perspektif wajah, kita diajarkan untuk tidak mudah menyalahkan praktik ibadah orang lain selama memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap saling menghormati dalam perkara yang bersifat ikhtilaf merupakan wujud moderasi beragama yang sangat penting diterapkan di tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pelajari Amaliyah Aswajah yang menekankan sifat moderat dalam menyikapi perbedaan pendapat. And next, apa makna toharo bagi generasi muda? Setelah mempelajari fikih toharo, kita dapat memahami bahwa bersuci bukan sekedar rutinitas sebelum sholat.
Toharoh mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, menjaga kebersihan, serta selalu mempersiapkan diri dengan baik ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital, ketika banyak orang berlomba-lomba memperindah penampilan di hadapan manusia, Toharoh mengingatkan kita bahwa lebih utama adalah mempersiapkan diri ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Toharoh bukan hanya membentuk kebersihan fisik, tetapi juga membentuk karakter seorang muslim yang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu menjaga kesucian lahir maupun batin. Next, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa toharoh merupakan fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Melalui toharoh, kita belajar bahwa ibadah tidak hanya membutuhkan niat yang baik, tetapi juga kesiapan lahir dan batin sesuai tuntunan syariat. Materi ini mengajarkan bahwa menjaga kesucian bukan hanya kewajiban sebelum sholat, melainkan juga bagian dari pembentukan karakter muslim yang disiplin, bertanggung jawab, dan senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi generasi muda, bahkan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang begitu cepat. Sebagai mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang, kita tidak hanya dibekali ilmu ekonomi syariah, tetapi juga pendidikan keislaman yang membentuk integrasi, akhlak, dan sikap moderat sesuai nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bekal ini adalah harapan untuk mampu melahirkan lulusan yang unggul secara akademik sekaligus berkarakter Islam. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya toharoh dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong kita untuk senantiasa menjaga kebersihan serta kesucian sebagai dari ibadah kepada Allah SWT. Dan next selanjutnya adalah referensi dari apa yang ada dalam pemaparan materi pada presentasi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.